Ibu Bapak, para hadirin dan para wisudawan-wisudawati yang berbahagia, di siang ini adalah sesi terakhir dari proses wisuda yang berlangsung selama 4 hari. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan pesan-pesan penting untuk para wisudawan, wisudawati, juga Ibu Bapak sekalian yang hadir pada hari ini. Menjelaskan bahwa disrupsi yang sedang kita alami secara terus-menerus dalam setiap kehidupan kita itu juga sudah sekarang masuk ke dunia pendidikan yang kita alami sehari-hari. Setiap manusia yang mengikuti pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, itu pasti memiliki satu tujuan, yaitu mengembangkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi disrupsi terjadi di pendidikan formal yang menimbulkan ketidakpastian bahwa belum tentu kualitas hidup seseorang akan bisa membaik melalui pendidikan formal. Interaksi antara peserta didik, para pendidik, dan supporting system yang ada di dalamnya menjadi penentu tercapainya tujuan pendidikan formal sebagaimana yang ingin kita raih. Ada fakta bahwa beberapa industri atau pemberi kerja tidak lagi mensyaratkan ijazah sebagai tanda kelulusan pendidikan formal. Mereka memerlukan kemampuan sistematika berpikir yang jelas dan rasional, kemampuan komunikasi untuk menjelaskan, dan memiliki skill khusus yang dibutuhkan oleh mereka dari calon-calon pekerja yang mereka cari. Fenomena disrupsi pendidikan formal itu menjadi sangat penting disadari oleh lembaga pendidikan formal, termasuk perguruan tinggi. Pada prosesi wisuda ini kami mengambil tema untuk merespon fenomena itu agar Anda semua para wisudawan wisudawati bisa mengantisipasinya. Judul temanya ini adalah lifelong learning dan adaptasi mengatasi ketidakpastian di dunia kerja. Saya memulainya dengan pernyataan Albert Einstein, "Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school." Einstein kira-kira menyampaikan pendidikan itu adalah apa yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang telah dipelajari di sekolah. Kalau misalnya kita mengingat mata kuliah yang kita ambil sejak semester 1 sampai dengan terakhir, yang tersisa itu adalah apa yang kita ingat. Tidak mungkin semua bisa kita ingat. Apalagi perkembangannya juga akan mengalami banyak perubahan. Quotes Einstein ini berpesan kepada kita bahwa hampir setiap manusia di bumi ini pasti pernah mengalami satu kesempatan belajar, meskipun hanya dirasakan dalam berbagai bentuk, jenis, dan kegiatan serta tingkatannya. Sebagian mereka punya kesempatan untuk menempuh pendidikannya hingga perguruan tinggi dan meraih berbagai gelar kesarjanaan. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang tidak mendapat gelar kesarjanaan. Cuma mereka bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan peradaban dunia sesuai dengan tingkatannya. Sebut saja misalnya Bill Gates, Steve Jobs, atau pemilik Lotte yang ada dari Korea. Itu tidak pernah punya gelar yang diperoleh oleh kita-kita di sini. Kemampuan belajar menjadi sangat penting agar dapat bertahan dan mengembangkan kehidupan. Belajar yang disebutkan itu bukan hanya didapat dari ruang kelas, tetapi dari berbagai sumber yang diperoleh secara terus-menerus dan dilakukan secara sukarela. Itulah yang disebut sebagai lifelong learning. Atau dalam bahasa Indonesia kalau diartikan secara bebas, namanya belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ini artinya proses belajar yang dilakukan dengan usaha tanpa henti dan menikmati setiap proses pembelajaran karena dilakukan secara sadar dan sukarela. Atau kita punya namanya self motivated yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Belajar tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal seperti sekolah atau kuliah. Bertukar pikiran, berdialog sesama teman, mentor, juga rekan-rekan yang
menurut kita bisa memberikan inspirasi atau pengetahuan informasi baru, itu disebut juga kegiatan lifelong learning. Mereka yang merasa selalu kekurangan untuk mencari pengetahuan baru tentang minat dirinya, memperbaiki kualitas dirinya secara konsisten dan tidak tergantung usia, jabatan, serta status sosial, pasti akan melakukan yang namanya lifelong learning dalam rangka memperkaya apa yang dia inginkan dari sisi pengetahuan-pengetahuan baru. Ibu bapak, para hadirin dan para wisdawan-wisdawati yang berbahagia, pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana lifelong learning ini menjadi cara untuk melakukan adaptasi di tengah ketidakpastian industri, mencari profil pekerjanya. Most of the skill we have today are not the skills we will need in the future. Itu adalah satu pernyataan dari Lincoln yang menjelaskan bahwa keterampilan kerja inti yang dipelajari sangat memungkinkan berubah 5 tahun ke depan. Bagi mahasiswa atau para alumni, ya, kira-kira sebanyak sepertiga dari yang dipelajari di tahun pertama itu akan sangat berpotensi menjadi usang atau tidak relevan lagi, atau tidak punya kaitan lagi setahun setelah kelulusannya. Jadi yang Anda semua pelajari misalnya di semester 1 di tahun pertama, itu mungkin setelah 1 tahun Anda lulus menjadi tidak relevan. Itu kemungkinan akan Anda temukan ketika Anda sudah masuk atau ingin mencari dunia kerja, bukan hanya sebagai pegawai, tapi kalau Anda juga mendirikan perusahaan, hal-hal seperti itu akan Anda temukan. Bagi para pekerja juga demikian. Yang dipekerjakan pada tahun 2020, mereka itu hanya punya 66% keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang sama di tahun 2025. Jadi kalau sudah bekerja di tahun 2020, itu keterampilannya akan juga usang. Data yang ditemukan oleh Lincoln di tahun 2023 itu menjelaskan bahwa lulusan perguruan tinggi dan pekerja sangat memerlukan reskilling untuk berinovasi. Reskilling itu menguatkan, meningkatkan apa yang keterampilan yang kita minati. Jadi tidak bisa berhenti dia di satu titik saja. Agar apa? Agar kita semua bisa bertahan dan menjaga keseimbangan kebutuhan industri. Karena industri ini butuh calon atau pekerja yang selalu memberikan ide-ide kreatif, solutif, dan inovatif untuk mengembangkan produk layanannya. Thomas Kuhn tahun 62 menjelaskan bahwa perkembangan paradigma dalam ilmu pengetahuan itu akan selalu muncul di saat terjadinya anomali dari ilmu yang telah memberikan solusi kehidupan manusia berikut alamnya. Jadi kalau pada satu periode tertentu kita percaya pada satu ilmu yang kemudian bisa memberikan banyak solusi, ilmu itu akan mengalami anomali dalam waktu tertentu atau penolakan-penolakan dalam waktu tertentu karena sudah tidak terjadi keseimbangan antara alam manusia di tengah-tengah interaksi di dalamnya. Pembelajaran yang tidak pernah akan berhenti dan akan selalu menemukan sesuatu yang baru agar peradaban kemanusiaan itu bisa bergerak maju. Dunia industri harus mencari produk baru dalam siklus ekonomi yang terus bergerak. Logika ekonomi seperti investasi dan profit itu menjadi dasar yang sangat penting bagi industri dan di dalamnya berlaku how to serve better. Bagaimana mereka memberikan layanan yang terbaik bagi para pelanggannya atau calon pelanggannya. Logika ekonomi yang menjadi dasar pemilik industri itu harus dipahami bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari pasti memiliki yang namanya opportunity atau peluang untuk menghasilkan keuntungan. Saat proses mencari keuntungan itulah pemilik industri akan selalu memikirkan kemudahan bagi sasarannya atau yang disebut calon konsumennya. Kemudahan itu juga adalah layanan yang digunakan dan sering menjadi slogan kampanye atau tagline campaign yang bisa mudah diingat dalam memori para konsumen loyalnya atau calon konsumennya. Sebut saja misalnya Apple yang menggunakan tagline campaign Think Different,
Mereka ingin memposisikan dirinya berpikir berbeda dari yang lain. Karena berpikir berbeda, itu pasti menemukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Lalu kemudian juga ada Microsoft yang menawarkan tagline kampanye "We believe in what people make possible". Kami yakin bahwa orang-orang itu pasti membuat sesuatu yang memungkinkan untuk diciptakan. Starlink, because we know you needs better than you. Kami itu lebih tahu dari apa yang Anda inginkan. Just do it, itu juga dari Nike. Lalu all in or nothing, itu dari Adidas. Let's go beyond, dari Toyota. The ultimate driving machine dari BMW. The best or nothing, tagline dari Mercedes. Life unlimited dari Hyundai. Telkomsel menawarkan menjadi yang terbaik. Semen Padang, kami telah berbuat sebelum yang lain memikirkan. USU menawarkan tagline transformation towards the ultimate. Ini yang perlu kita lihat, bahwa tagline kampanye itu sebetulnya cara industri untuk melekatkan dirinya dalam pikiran para konsumennya. Dan slogan itu sebetulnya bukan hanya sekedar kata atau kalimat, tetapi di dalamnya ada ekosistem yang selalu dijaga keseimbangannya. Ekosistem yang baik itu hanya bisa terjadi jika orang-orang yang bekerja di dalamnya selalu belajar memberi solusi dari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jika mereka berhenti di satu titik kepuasan, maka ekosistemnya akan mengalami ketidakseimbangan dan akan berdampak pada kestabilan perusahaan yang akhirnya menjadi cerita end of history. Ada satu perusahaan seluler Nokia yang dulu mengusung tagline connecting people. Salah satu merek yang terkenal yang berasal dan berkembang di sebuah desa kecil yang ada di Finlandia. Mereka mengawali sebagai perusahaan kertas, kemudian bertransformasi menjadi leader bagi semua perusahaan ponsel yang ada di dunia sejak tahun 1960-an. Keuntungan Nokia pada saat itu sampai dengan perkembangannya mengalami keuntungan yang sangat tinggi dan nilai saham yang semakin bertambah. Tetapi perusahaan lain yang sejenis mulai bermunculan dengan tenaga ahli yang kompeten, yang mengembangkan koneksi data menjadi sebuah sistem komunikasi di masa depan, bukan lagi dengan komunikasi suara. Sayangnya Nokia baru menyadarinya di tahun 2013 saat divisi hardware Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Dan disitulah akhir masa kejayaan Nokia yang menganggap semuanya remeh. Penyebabnya karena Nokia bergerak terlalu lambat, melupakan konsumen, budaya inovasi gagal dikembangkan, dan tidak mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Cerita dari fakta itu berpesan kepada kita semua bahwa industri apapun jenis dan bentuknya pasti memerlukan lifelong learning agar mereka bisa bertahan sekaligus menjadi leader di produk unggulannya. Keywords yang paling penting harus kita camkan dan menjadi pedoman adalah orang-orang di dalam industri itu harus memberi inspirasi, memikirkan rancangan program, kecepatan mengeksekusi rencana, dan selalu melakukan evaluasi dari proses bisnis yang telah dijalankan. Peran manusia itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Meskipun mesin sekarang sudah bisa membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Mesin dirancang oleh manusia agar pekerjaan berdampak positif sesuai yang direncanakan. Digitalisasi itu hanya tools to make something easier, dan perkembangan digitalisasi saat ini menjadi keharusan di hampir semua layanan industri. Tetapi sekali lagi, setiap industri memerlukan tenaga manusia yang harus selalu melakukan lifelong learning. Ibu bapak para hadirin dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia, kami sangat memahami perasaan dari para wisudawan wisudawati pada hari ini ketika sangat sulit mencari jawaban dari orang-orang yang terus bertanya, kalau sudah tamat
terus mau ngapain? Siapa yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab. Sebetulnya dalam pikiran kita itu, saya nggak tahu mau ngapain setelah tamat. Tetapi yang terucap, cari kerja, terus kemudian apa lagi? Lanjut kuliah, yang sudah dapat kerja mau naik jabatan, atau cari jodoh, mau nikah lagi. Mau nikah bukan mau nikah lagi. Dan seterusnya, itu yang terjadi. Karena setelah Anda keluar dari sini lalu balik ke rumah, besok itu hari Senin, lusa itu hari Senin. Biasanya setelah bangun pagi pasti sibuk dengan urusan kuliah. Tapi ketika sudah tamat, terus mau ngapain? Itu akan Anda alami. Nah, dalam proses transisi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Saya menyebutnya sebagai graduate lessons. Saya berharap dan berdoa para wisudawan-wisudawati Universitas Sumatera Utara ketika di luar sudah bisa menyesuaikan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Pesan pertama yang mau saya sampaikan adalah mudah itu adalah mitos. Kita sering mendengar kata mudah. Suatu itu pasti dibilang mudahnya itu, tapi seringkali kita membuat kata itu membuat kita merasa frustasi. Tidak ada cerita sukses yang hanya diraih karena bakat semata. Bagi mereka yang berhasil menang dalam berbagai kompetisi, prestasi yang diraih itu karena bekerja lebih keras ketimbang kompetitornya. Mereka membangun kepercayaan dirinya sendiri. Tentu saja bakat itu penting, itu yang akan dikembangkan, tetapi tidak sederhana yang kita bayangkan. Kebanyakan bakat bukan soal memiliki, tetapi adalah soal memanfaatkannya dalam waktu yang panjang. Jadi di situ ada perlu ketabahan. Roger Federer pernah menyampaikan di tahun 2024 di graduation Dartmouth College di Hanover, New Hampshire di Amerika Serikat. Dia menyebutkan olahraga tenis itu butuh forehand yang hebat, dan itu muncul dari bakat. Tapi tidak semata dengan itu. Forehand yang bagus dan dilatih itu, yang baik itu adalah forehand yang dilatih dengan disiplin, kesabaran, confidence yang tinggi, terus merangkul dan mencintai proses dalam latihan, mengatur hidup sendiri untuk ditanggung-jawabi karena itu berakibat pada dirinya sendiri. Ada yang lahir dengan bakat tertentu, tetapi semua orang harus berusaha keras untuk mengembangkan bakatnya itu. Pengalaman dari Federer itu menjelaskan bahwa tidak ada yang mudah sebetulnya ketika kita ingin meraih prestasi. Bakat dan usaha menjadi sangat penting. Itu yang perlu Anda camkan semua. Yang kedua, kemenangan itu hanya poin. Kita mungkin bisa bekerja lebih keras dari yang kita kira, tetapi sering juga mengalami kegagalan. Setiap championer sudah merasakannya berkali-kali karena dunia kompetisi itu terjadi sangat keras, bahkan menuju ke yang brutal. Beberapa peristiwa kegagalan yang dialami memang lebih menyakitkan dari peristiwa yang lain. Saat meraih prestasi dalam pekerjaan, kesempurnaan tidak akan mungkin kita dapatkan. Bahkan kita harus memperkirakan dari kompetisi yang diikuti berapa persen yang bisa dimenangkan secara rasional. Faktanya dalam kompetisi apapun yang kita pilih dalam hidup, terkadang kita akan kalah dalam satu poin, satu pertandingan dan bahkan satu pekerjaan. Karena hidup ini seperti roller coaster, dia penuh dengan dinamika, dia penuh dengan situasi yang naik turun. Pelajaran pentingnya adalah bukanlah yang terbaik karena mereka memenangkan setiap poin, tetapi mereka yang terbaik adalah karena mereka tahu mereka akan kalah dan kalah lagi, serta belajar dari kekalahan itu untuk menemukan sesuatu yang baik, sehingga itu bisa menang dalam siklus yang panjang. Yang ketiga, kebahagiaan itu menjadi prinsip penting dalam hidup. Dunia kerja yang Anda dambakan itu sebetulnya luasannya tidak begitu besar, sangatlah kecil. Bahkan sejak di awal ketika Anda
tahu bahwa dunia kerja yang kecil itu yang Anda dampakkan itu bisa menunjukkan kepada Anda bahwa dunia yang dihuni manusia dan alamnya sangatlah luas. Itu lebih penting. Namun dunia kerja yang Anda dampakkan itu tidak bisa menjadi seluruh dunia Anda. Kalau dalam satu tubuh, apa yang Anda miliki, bakat yang Anda miliki dikembangkan, lalu dari bakat itu Anda menimbulkan satu kebahagiaan, itu menjadi lebih penting ketimbang seluruh potensi yang ada dalam diri kita dikerahkan untuk itu. Itu juga akan membuang waktu dan akan menyita banyak energi. Yang perlu adalah ketika Anda sudah lulus dan mendapatkan gelar kesarjanaan, apapun pekerjaan yang Anda pilih, berikan yang terbaik. Ambil kesempatan yang Anda dapatkan. Bekerjalah dengan bebas, mencoba semua kemungkinan. Dan yang paling penting, bersikaplah baik terhadap sesama, serta tetap selalu bahagia melakukan itu. Jangan merasa tertekan dan jangan merasa punya beban. Itu 3 hal yang perlu saya sampaikan dalam masa transisi yang saya sebut graduate lessons. Ibu bapak para hadirin dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan perkembangan Universitas Sumatera Utara yang telah menetapkan kampus sebagai World Class University, karena ini dipilih untuk memastikan proses pembelajaran yang kita lakukan memenuhi standar internasional. Melalui proses penataan ini, capaian kinerja yang diraih Universitas Sumatera Utara di tingkat internasional sudah mendapatkan peringkat 1200 di QS World University Ranking dan peringkat 401 plus QS Asia University Ranking, peringkat 1501 di Times Higher Education World University Ranking, dan peringkat 601 plus Times Higher Education Asia University Ranking, peringkat 601 plus Times Higher Education Impact Rank tahun 2024, peringkat 9 terbaik perguruan tinggi Indonesia versi Simago, dan peringkat 6 terbaik PTN Indonesia bidang riset versi Simago tahun 2024. Pada paruh ketiga ini, tahun 2026 sampai 2030, Universitas Sumatera Utara akan mencapai atau bermimpi untuk menjadi inovatif and entrepreneurial university. USU Future Design dirancang dengan strategi transformation, sustainable, impactful. Produk Tridharma termasuk alumni akan ditransformasikan melalui inovasi, kolaborasi interdisipliner, dan berpikiran terbuka yang dilakukan secara terus-menerus dan berdampak untuk kesejahteraan Indonesia. Tugas pendidikan akan dilakukan dengan peningkatan kualitas learning proses seperti rancangan kurikulum, metode belajar, integrasi Tridharma, serta perbaikan sarana prasarana pembelajaran. Kesemuanya itu dilakukan agar alumni Universitas Sumatera Utara memiliki lifelong learning yang sangat dibutuhkan industri dengan kemampuan responsif dan adaptasi yang dapat diandalkan. Saat ini Universitas Sumatera Utara mengelola mahasiswa sebanyak 37.493 orang yang sudah menghasilkan alumni 260.677 orang ini harus tetap mampu berperan dalam mengelola disrupsi global yang responsif dan kemampuan adaptasi yang handal. Kami memerlukan bantuan dan doa dari seluruh masyarakat, ibu bapak sekalian hadir pada hari ini, khususnya masyarakat Sumatera Utara yang akan mempercepat transformasi Universitas Sumatera Utara menjadi perguruan tinggi yang disegani di dunia internasional. Mari kita doakan agar lulusan Universitas Sumatera Utara terbiasa melakukan lifelong learning sebagai cara beradaptasi di dunia kerja. Ibu bapak para hadirin dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia, demikian pesan penting yang kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat prestasi para wisudawan wisudawati semua. Kami ikut berbangga karena keberhasilan saudara-saudari dalam menyelesaikan studi tepat waktu di Universitas Sumatera Utara. Kami selalu mendoakan agar seluruh alumni Universitas Sumatera Utara bisa berhasil melaksanakan 2 mandat sekaligus, yaitu bekerja untuk kemanusiaan dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh para orang tua
dalam mengantarkan saudara-saudari meraih momentum kebahagiaan ini dan masa depan yang lebih cerah. Mohon maaf jika selama dalam proses perkuliahan layanan pendidikan yang diberikan kurang yang saudara-saudara rasakan selama ini. Kami berpesan tetap menjaga kesehatan, selalu rendah hati, dan beradaptasi dalam kebiasaan baru. Saya ingin menyampaikan pantun. Nanti kalau disebut jawab cakep ya. Yang enggak kuat jawab cakepnya, yang kuat jawab cakepnya saya doakan bisa dapat pekerjaan. Gajinya 3 kali UMP. Yang sudah dapat kerjaan naik jabatan. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh segera menikah. Yang sudah menikah segera punya anak. Dan seterusnya. Apa tandanya buah mengkudu? Daunnya lebar, getahnya biru. 3 kali naik UMP. Apa tandanya inovasi tumbuh untuk Indonesia maju? Itu karena sumbangan alumni USU. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.